Ketika kemudian Romawi menguasai banyak daerah di dunia dan mendirikan sebuah kekaisaran besar, salah satu program Romawi adalah membangun jalan yang menghubungkan daerah-daerah tersebut. Kemudian mereka menjadi terhubung. Mereka kemudian menjadi orang-orang yang bisa berpergian. Dan ini adalah sebuah fenomena globalisasi dengan segala keterbatasannya. Yang menarik, kalau kita melihat ke Timur Tengah, maka sebenarnya kedatangan Islam dan penyebaran Islam memicu fenomena yang serupa dengan globalisasi yang kita alami sekarang. Kalau kita melihat bangsa Quraisy sebelum datangnya Islam, mereka adalah kaum pedagang yang dalam perdagangan ini mereka melintasi banyak negara sebenarnya. Di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang Quraisy itu ketika musim panas mereka pergi ke daerah Syam, ketika musim dingin mereka pergi ke daerah Yaman. Nah, kalau Anda melihat peta sekarang, ketika Anda melihat peta sekarang, maka Yaman, Syam, dan daerah Mekah itu sudah melewati berapa negara saja. Tapi meskipun orang-orang Quraisy itu secara aktif melakukan perdagangan internasional, mereka tidak pernah ingin menjadi bagian dari dunia internasional saat itu. Kalau Anda melihat peta di masa pra-Islam, orang-orang Quraisy itu hidup di daerah yang terpencil, daerah Mekah yang sekitarnya adalah gurun pasir. Sementara di dunia luar saat itu ada dunia internasional yang dikuasai oleh dua kekuatan besar, yaitu Romawi dan Persia. Nah, orang-orang Quraisy saat itu memilih untuk mengisolasi diri mereka, terbebas dari kerjasama dan konflik yang terjadi akibat pengaruh Romawi dan Persia. Ketika Islam kemudian datang, ada perubahan yang terjadi. Ketika Islam datang, umat Islam kemudian menjadi umat yang secara aktif menyebarkan ajaran Islam keluar, dan kemudian secara aktif mengembangkan struktur kemasyarakatan yang kita kenal dengan istilah umat. Nah, dengan adanya ajaran Islam ini, ada perubahan. Orang-orang Quraisy dan Arab di sekitarnya yang awalnya itu sifatnya isolasionis, tidak mau jadi bagian yang lebih besar dari dunia, ternyata kemudian dengan ajaran Islam mereka kemudian termotivasi untuk kemudian menyebar ke seluruh dunia. Nah, inilah yang kemudian membuat Islam bisa sampai ke Nusantara. Kalau tidak ada semangat untuk mengglobal, menyebar ke seluruh dunia di kalangan para sahabat dan umat Islam terdahulu, maka mustahil Islam bisa sampai ke Nusantara. Jarak dari Mekah sampai ke Nusantara itu sangat jauh. Tapi karena kemudian ada semangat untuk mewujudkan satu umat di dunia ini yang mengenal Allah, yang kemudian beribadah, menyembah Allah dan sebagainya, ada semangat untuk menyebarkan ajaran Islam, maka kemudian mereka keluar dari zona nyaman. Mereka kemudian bertualang ke luar negeri, mereka kemudian tinggal di luar negeri, berdakwah di sana, menyebarkan ajaran Islam, sampai akhirnya kemudian Islam pun tiba ke Nusantara. Nah, ini kemudian menjadi menarik ketika kita kembali ke masa kini. Umat Islam itu perlu untuk meneladani semangat para pendahulu kita, umat Islam terdahulu di masa Nabi Muhammad dan para sahabat, dan umat Islam setelahnya yang penuh bersemangat untuk kemudian keluar dari negaranya, untuk kemudian mengenal bangsa-bangsa lain dan menyebarkan Islam keluar negeri. Karena di sanalah kemudian ada semangat untuk
melakukan apa yang kita kenal sebagai globalisasi. Jadi umat Islam sebenarnya bukan umat yang jago kandang gitu ya, yang kemudian ya sudahlah saya di sini saja, saya dengan sekitar saya saja. Tapi umat Islam adalah sebenarnya umat yang punya semangat untuk berpikir besar, mendunia, yang kemudian punya visi besar untuk pergi ke luar negeri, mengenal bangsa lain, berdialog, berdiskusi, dan berdakwah kepada bangsa lain. Nah, di sanalah rekan-rekan sekalian, dengan adanya kecanggihan teknologi yang mempermudah kita untuk kemudian berkomunikasi, berpergian, bertemu dengan orang lain, maka mari kita menggunakan semua kecanggihan tersebut untuk melaksanakan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat dan generasi setelahnya, yaitu melaksanakan bertebaran ke muka bumi, mengenal bangsa-bangsa lain, dan kemudian bisa berdakwah juga ke bangsa lain tersebut. Pengalaman saya ketika tinggal di Inggris, umat Islam di sana memang minoritas, tapi kita memiliki sebuah kebanggaan bahwa kita adalah umat Islam, dan secara aktif kemudian kita mendakwahkan Islam. Setiap tahun kita selalu mengadakan festival Islam, dan di festival itu kita membuka stand, kita mempersilahkan orang-orang Inggris tempat untuk datang, mengenal Islam, bertanya tentang Islam, berdiskusi tentang Islam. Dan kemudian kita kenalkan kebudayaan-kebudayaan dari negeri-negeri Islam. Misalnya makanan. Muslim yang dari Pakistan, dari Bangladesh, dari India, dari Indonesia, masing-masing membawa makanan khas mereka. Yang kemudian para pengunjung, yang orang Inggris asli, itu bisa menikmati, oh ternyata Islam di Indonesia makanannya seperti ini, Islam di Thailand makanannya seperti ini, Islam di Malaysia begini, seperti itu. Kemudian juga misalnya ada seni lukis, kaligrafi, batik, dan sebagainya yang menjadi ciri khas bagi seni-seni di budaya Islam. Itu yang kemudian juga kita kenalkan. Nah, dari sanalah kemudian ternyata alhamdulillah dalam setiap tahunnya itu selalu ada yang bersyahadat. Karena kemudian mengenal Islam secara langsung, bertemu dengan pemeluknya, bisa berdiskusi, dan bisa mendapatkan jawaban yang kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka selama ini. Nah, maka kemudian mari kita umat Islam di Indonesia juga memiliki semangat untuk pergi keluar Indonesia, bertemu dengan bangsa lain, berdiskusi, berdialog, berteman, berdakwah. Dari sanalah kemudian kita bisa meneladani semangat dakwah para pendahulu kita yang meninggalkan kampung halaman sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan dengan tantangan menembus gurun pasir, menggunakan kapal laut yang tidak senyaman sekarang, untuk kemudian memenuhi semangat dakwah secara global.